Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah kaum muslimin, ikhwati a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini dengan taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kajian kita membahas seputar ensiklopedia larangan menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah masuk di bab ilmu, bab tentang permasalahan ilmu, yang mana pada pembahasan malam hari ini yaitu celaan bagi mereka yang terfokus dengan pendidikan dunia tapi buta dalam permasalahan agama. Dan ini merupakan salah satu cambukan bagi kita sebagai orang tua ke depannya. Kita memiliki generasi keturunan dari anak-anak kita. Terkadang kita sebagai orang tua terlalu terfokus dengan gelar dan jabatan dari sisi dunia aja. Banyak fokusnya orang tua anaknya itu harus memiliki gelar sarjana yang sangat tinggi. Tetapi sangat disayangkan kalau kita melihat bagaimana anak tadi ini setelah memiliki gelar-gelar yang sangat tinggi, dalam beribadah kepada Allah pun dia nggak tahu caranya jemaah. Ada orang yang bergelar sarjana sampai doktor, profesor, tapi tak kalah orang tuanya mati, dia nggak tahu cara mensolati jenazah orang tuanya jemaah. Sangat disayangkan, dia bahkan dengan tidak malunya dia berkata, silakan Pak Imam, tolong sholatkan untuk ayah saya. Padahal dia yang pertama sekali dituntut untuk mensolati ayahnya. Dia pertama sekali dituntut untuk mensolati ibunya. Kenapa? Karena kita sudah mendidik dia dari kecil hanya fokus dalam mencari ilmu dunia jemaah. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berdoa dalam doa yang beliau sampaikan meminta tambahan ilmu kecuali tentang ilmu akhirat dan ilmu agama jemaah. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Toha. Nabi tidak pernah meminta tambahan kecuali dalam permasalahan ilmu jemaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat Toha ayat 114. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu jemaah. Ini salah satu ayat di dalam Al-Quran. Nabi meminta sesuatu tambahan tentang permasalahan ilmu. Para ulama menafsirkan ayat ini, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maksud dari tambahkanlah kepada ilmu ini adalah menunjukkan kepada kita dalil sangat tegas tentang keutamaan seorang yang mempelajari ilmu agama.
Karena tidak ada satupun maksud di dalam ayat tentang ilmu kecuali ilmu syar'i. Ilmu yang bisa mendatangkan rasa takut. Ilmu yang bisa mengenal seorang tentang hak Allah. Ilmu yang dengannya seorang tadi mengenal siapa Allah melalui sifat-sifatnya dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat jelas sekali jemaah ya. Nabi SAW meminta kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Nabi enggak meminta tambahan harta. Nabi tidak meminta tambahan materi, enggak. Nabi meminta tambahan tentang pemahaman ilmu akhirat jemaah. Menunjukkan tak kalah seorang setinggi apapun tingkatan dari apa yang telah dia dapatkan dari gelar-gelar sarjana, S1, S2, S3, sampai doktor, profesor, tapi tak kalah dia minim dalam pengetahuan tentang akhirat dia, maka Allah Subhanahu wa taala cela bagi mereka yang bergerak ilmu dunia yang sangat tinggi namun buta terhadap ilmu agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dalam kehidupan dunia. Setinggi apapun teknologi seorang, kecanggihan apapun itu dalam permasalahan dunia, apa kata Allah? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya sedikit aja mengenal tentang ilmu dunia jemaah. Wa hum 'anil akhirati ghafilun. Sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat lalai. Coba, begitu bangganya seorang orang tua kala anaknya lulusan perguruan tinggi ini, ya, sementara sang anak yang lain tak kalah mendapatkan gelar dari agama, hafizul Quran, paham tentang Al-Quran, bagus bacaan Al-Quran, itu menganggap bahwasanya anak yang kedua ini tidak memiliki status sosial yang layak untuk kedepannya jemaah. Seakan-akan seorang yang telah memukuskan dirinya dalam belajar agama itu rezekinya akan berkurang jemaah. Ini merupakan prinsip. Ini merupakan keyakinan orang-orang tua dulu jemaah. Ya. Karena apa? Yang salah dalam mindset kita ya, tak kala anak tadi memahami ilmu agama, anak tadi fokus belajar agama, anak tadi fokus belajar ilmu Al-Quran, rezekinya seret jemaah. Padahal yang namanya rezeki Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun berkaitan tentang sarjana, kecerdasan, bagaimana dia mendapatkannya dalam masalah dunia. Rezeki tadi tergantung dengan ketakwaan jemaah. Coba antum lihatlah ya. Seorang S3 lulusan dari Jerman belum juga mendapatkan kerjaan. Seorang yang doktor lulusan dari Amerika nggak dipakai juga. Tetapi orang yang ternyata belajar dari pesantren ke pesantren, menelaah Alkitab, mempelajari Al-Quran, ternyata apa? Membuka lowongan pekerjaan, ya, memberikan peluang kepada orang lain jemaah. Ya. Ini menunjukkan apa? Gak ada sangkut pautannya rezeki Allah yang Allah berikan kepada seorang itu tergantung dengan gelarnya, enggak jemaah. Maka ingat janji Allah Subhanahu wa taala. Fokuskanlah mendidik anak tadi ini, merubah mindset yang telah ditanamkan dari dulu. Kalau orang dekat dengan agama, rezekinya seret. Kalau seorang tadi tidak bisa memiliki gelar yang tinggi, nggak akan diterima di semua perusahaan. Jemaah, kalau antum memiliki seorang anak yang hafizul Quran, itu sekarang malah gampang dapat pekerjaan jemaah. Masuk TNI,
Antum ingin masuk TNI? Antum hafal 30 juz tembus. Ya. Hafal 30 juz masuk. Cuma enggak perlu antum setor uang 500 juta, ya. Enggak perlu antum ngasih 1 M, ya. Dengan hafal Quran masuk. Ya. Jadi ini bukan ucapan-ucapan bohongan, bukan ucapan yang menipu, enggak. Real jemaah, ya. Kenapa? Derajat seorang mempelajari ilmu agama Allah akan angkat jemaah fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalangan kalian. Wallazina utul ilma darajat. Tetapi orang-orang yang mempelajari ilmu itu derajat jemaah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dari hina status sosialnya dengan ilmu Allah angkat derajatnya jemaah. Ya. Berbalik dengan orang yang sudah mendapatkan gelar sarjana yang sangat tinggi, tapi di hadapan para ulama nggak ada kelasnya jemaah. Kenapa? Karena para ulama merupakan warisan para nabi. Karena para nabi tidak pernah mewariskan dirham wala dinar jemaah. Wa inna ma warasul ilma. Mereka mewariskan ilmu, dan ilmu inilah yang akan menuntun kita jemaah. Menaikkan derajat seorang di atas orang-orang beriman jemaah. Sebuah kisah yang akan saya sebutkan bagaimana ilmu tadi ini akan mengangkat derajat orang yang hina. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim cerita tentang Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab bertanya kepada gubernurnya, siapa yang kau letak di suatu daerah ini untuk mengurusi penduduk setempat? Kata gubernurnya kepada Umar bin Khattab, aku meletakkan seorang sifulan namanya Ibnu Abza, anak dari mantan budak. Umar bin Khattab mendengar si gubernur mengatakan meletakkan orang yang kepercayaan sebagai wakilnya di daerah ini budak jemaah, budak. Terkejut Umar bin Khattab. Ainal al-hur? Mana yang merdeka? Mana yang orang yang memiliki gelar tadi? Mana orang yang memiliki gelar sarjana tadi? Mana orang yang memiliki status sosial tinggi? Mana? Tapi kenapa kok letakkan di situ orang yang hina? Kata gubernurnya, ya Amirul Mukminin, innahu alimun bi kitabillah wa alimun bil faraid. Dia ini bukan sekedar anak dari seorang yang budak, tapi dia paham tentang Al-Quran dan dia paham tentang ilmu waris. Seketika itu Umar bin Khattab menangis mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah benar. Waqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah akan mengangkat seorang dengan ilmu Al-Qur'an, dengan ilmu hadis, wa yadha'u bihi akharin, dan Allah akan menghinakan orang yang lain jemaah. Lihat betapa mulianya jemaah. Kenapa sekarang orang terfokus dengan pendidikan akhlak, pendidikan din? Kenapa? Karena tadi barang siapa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang paham hak Allah, dialah yang akan selalu Allah bantu jemaah. Kisah yang kedua jemaah ya. Sebagai motivasi kita, merubah mindset kita, ternyata gelar-gelar dunia yang kita dapatkan sekarang nggak ada artinya jemaah. Ilmu agama khairul laka minal ula. Ilmu akhirat lebih utama daripada dunia jemaah. Tanpa menafikan kita nggak menafikan bahwasanya ilmu yang kita pelajari di bangku sekolah, di kuliahan itu nggak berarti, nggak.
Kenapa? Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk mempelajari ilmu tadi. Silakan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wabtaghi fi ma atakallahu min umur dunya, dan carilah wabtaghi fi ma atakallahu min daril akhirah, carilah dalam masalah urusanmu dalam akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa urusanmu dengan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pernah salah tentang perkawinan kurma. Ya, jadi ada ilmunya jemaah ya. Kurma itu kalau ingin berbuah bagus dikawinkan antara ini dan itu. Ternyata Nabi salah jemaah. Para sahabat udah ngasih tahu Nabi, ya Rasulullah bagusnya seperti ini. Akhirnya Nabi nggak ngikuti saran para sahabat. Akhirnya gagal. Apa kata Rasulullah SAW? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang perkara dunia kalian. Tapi yang terlarang kalau kita terlalu fokus, kalau kita terlalu menekankan kepada diri kita dan kepada anak kita, ini pelajari dunia. Kau kalau mau berhasil, pegang menjadi seorang yang kaya, menjadi seorang yang jutawan, kau bisa menggenggam dunia, kau harus memiliki titel. Sehingga apa? Kita paksakan anak kita untuk mendapatkan gelar-gelar tadi, tapi dia nggak tahu sedikit pun tentang permasalahan akhirat jemaah. Sulaiman, salah seorang khalifah, pada waktu itu di musim haji jemaah, bersama 2 orang anaknya, bertanya kepada salah seorang ulama, seorang ulama ini budak jemaah, udah budak, nggak sempurna lagi fisiknya jemaah. Beliau bernama Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini seorang budak yang nggak sempurna fisiknya. Maaf cakap, pundaknya turun, kemudian belakangnya itu agak jendol, bungkuk, kulitnya agak hitam. Budak, asli budak jemaah. Tapi Allah angkat. Kenapa? Dia yang paling paham tentang perkara haji, manasik haji. Pada waktu itu semua masyarakat manusia datang berbagai penjuru dunia bertanya kepada satu orang ulama, Atha bin Abi Rabah. Gak ketinggalan seorang Amirul Mukminin Sulaiman mengajak 2 orang anaknya. Selepas sholat, seorang ulama yang bernama Atha bin Abi Rabah tetap fokus ke depan kiblat. Sementara nih khalifah nih jemaah, di belakang dia nih, ibarat presiden lah antum. Presiden datang sama antum. Wah, antum langsung, ya gimana? Gitu kan. Antum akan sholat, antum akan gelar karpet merah. Tapi seorang ulama tadi derajatnya sangat tinggi. Khalifah tadi duduk diam sampai diizinkan oleh ulama tadi bicara, baru bicara. Apa cerita kan gitu bahasa kita kan? Maaf, Syekh Imam, kami ingin bertanya lah tentang permasalahan haji. Dijawab. Sudah selesai. Udah. Balik. Di situ dia pegang anaknya aja, Pak. Di situ dia pegang anaknya, 2 orang anaknya. Nih, kau tengok nih. Betapa hinanya kita di hadapan seorang budak. Betapa hinanya kita di hadapan dia. Kalau kau pingin menjadi seorang yang mulia, maka pelajari ilmu. Karena ilmu itu akan bisa mengangkat derajatmu. Al-Imam Hasan Al-Basri juga menasihatkan di sebuah nasihat yang emas yang telah disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk, kalaulah raja-raja itu tahu dan anak-anak raja itu tahu manahnu fi, kenikmatan yang kita rasakan sekarang ini, la jadaluna bisuyuf, pasti mereka akan cambuk kita dengan pedang-pedang mereka. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, man arada dunya fa'alai bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia, meraih genggaman dunia yang ada di tangan dia, pelajari ilmu agama. Wa man aradal akhirah,
Barang siapa yang ingin menggapai akhirat, fa'alai bil ilm, pelajari dengan ilmu agama. Wa man arada dunya wal akhirah, barang siapa yang ingin dunia dan akhirat, kalau bahasa kita kan dulu gini, otak-otak Jerman, hati-hati Ka'bah, kan gitu. Ya kan? Atau hati-hati Mekah. Enggak. Ya, itu enggak ada jemaah. Ya, itu enggak ada. Tetap pelajarilah din agama dengan ilmu agama, ilmu syar'i, dengan ilmu Al-Quran, kau bisa menggapai dunia jemaah. Siapa yang sangka coba antum lihatlah para ulama, para imam Masjidil Haram, ya kecil-kecilnya macam mana? Nah, Imam Sudais yang dahulu kecil-kecil kita udah dengar suaranya. Bagaimana Allah karuniakan kepada mereka dunia jemaah. Sampai diceritakan berapa sih gaji yang didapatkan oleh Imam Sudais? Tahu antum berapa? Hah? Berapakah gaji yang didapatkan oleh Imam Sudais? Raja dan pemerintah Saudi hanya memberikan cek kosong jemaah. Silakan antum isi berapa? Berapa dia mau kebutuhan dia, isi dah. Apakah dia memiliki gelar doktor? Dari masalah dunia? Apakah sarjana profesor? Hah? Tapi Allah berikan kejaminan kehidupan dunia. Enggak miskin ya jemaah. Bahkan antum kalau ke sana antum minder dengan rumahnya imam di sana mengalahi rumah-rumah yang ada di Indonesia mewahnya jemaah. Antum kalau udah terkesima dengan rumah-rumah yang ada di Indonesia, masya Allah besar kali. Gak ada. Kalau antum masuk rumahnya para imam, imam Masjidil Haram ya. Ibarat cakapnya gini jemaah ya. Halamannya aja udah sebesar rumah kayak gini dah. Belum aku masuk ke rumahnya. Saking besarnya rumahnya gitu. Saking besarnya rumah orang itu. Jadi ada perkampungan Imam Haramain itu kalau antum Idul Fitri biasa mereka open house tuh. Masuklah antum sekali-sekali rumah itu. Apalagi saya sudah rumah yang besar kali coba. Allah angkat derajat dia coba ya. Kalau jadi imam berapa penjaga yang menjaganya ya. Berapa prajurit yang akan di sekelilingnya. Tempat jalannya khusus ya. Dimuliakan sekali. Semua mata dari ujung dunia tak kalah Imam Sudais datang ke kota Madinah. Wah, itu udah jadi buah bibir tuh. Ceritain nanti malam nih yang imam salat tarawih Syekh Sudais. Yang biasanya di Masjid Nabawi kalau salat tarawih kalau imamnya biasa ya enggak serami. Datangnya Syekh Sudais. Itu udah terhembus hari-hari sebelum kedatangan Syekh Sudais. Udah. Tapi apa? Ya. Kenapa beliau seperti itu? Kenapa Allah angkat derajatnya? Hah? Apakah beliau mempelajari ilmu dunia? Ilmu fisika? Kimia? Hah? Apakah dia paham tentang ilmu nuklir? Enggak. Cuma satu dia. Paham Al-Quran. Paham ilmu akhirat. Paham hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan, Innallaha yabghidu kulla ja'zari jawazin saghibin fil aswaq jifatu billail himarun bin nahar alimud dunya jahilun bil akhirah. Rasulullah SAW bersabda, Allah sangat membenci orang yang sombong, rakus lagi pelit, suka teriak-teriak di pasar, bangkai di malam hari, maksudnya apa? Tidur sampai pagi, keledai di siang hari, maksudnya apa? Karena yang dipikirkannya hanya makan aja kalau di siang hari. Kalau udah malam tidur, kan gitu. Pintar masalah dunia, namun bodoh masalah akhirat. Allah benci dengan karakter-karakter ini jemaah. Sombong, rakus, pelit, suka teriak-teriak di pasar, bangkai di malam hari, maksudnya tidur sampai pagi, keledai di siang hari, maksudnya pikirannya makan. Yang keenam, pintar masalah dunia, namun bodoh masalah akhirat. Mayoritas orang kayak gini, jemaah. Makin tinggi gelar Anda, ya,
dalam permasalahan dunia, tes dalam masalah akhiratnya jemaah. Rukun Islam pun nggak tahu berapa. Rukun iman pun nggak tahu berapa coba. Anak-anak sekolah ada berapa, kita lihat YouTube ya. Berapa rukun iman? Ada yang jawab 4 lah. Ada yang jawab kayaknya lah. Ada yang jawab nggak tahu. Nggak tahu coba. Rukun iman nggak tahu berapa. Rukun Islam nggak tahu. Nauzubillah ya. Padahal sekolahnya mewah, kurang mewah apa? Ber-AC, pakaian seragam lengkap, bersih, rapi cuma ya. Diantar jemput pakai mobil ya. Dengan fasilitas yang memadai, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis, semuanya ada, kecuali bahasa Arab nggak ada. Nggak ada bahasa Arab. Ya, karena nggak penting. Bahasa Arab ini nggak penting, kata mereka. Ya. Padahal inilah, ya, bahasa Arab inilah merupakan salah satu sumber kebahagiaan jemaah. Kenapa? Karena orang yang nggak paham bahasa Arab, dia nggak akan mampu memahami firman Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar jemaah. Antum nggak akan bisa dapat klimaks manisnya iman tak kala antum membaca Al-Quran. Ya. Begitu banyaknya orang menangis ya di dalam sholatnya, ya, menangis mereka. Kita juga nangis. Nangis kenapa? Nggak tahu artinya. Nangis memang, nangis gitu. Kok nggak tahu artinya ya kan gitu. Ya. Saking pinginnya kita, kok nggak tahu aku artinya. Kenapa kok selama ini kok bodoh kali aku gitu. Nggak tahu kita artinya apa. Kok orang ini kok nangis semua, kalian kok nangis semua kan gitu. Ya. Kadang ada orang kok nangis baca surat Yusuf, dia cuma nangis kok bahasa surat. Terus cerita tentang Nabi Yusuf dia nangis ya mah kan gitu. Nah, seperti itu dia memahami tentang kalam Allah. Tapi kalau anak kita pandai berbahasa Inggris, wow, masya Allah. Anak awak pandai bahasa Inggris, woi. Anakku pandai bahasa apa? Bahasa Arab lah kan gitu. Bahasa Inggris kan gitu. Kita bangga aja kalau kita paham bahasa Arab ya. Orang dengan bangganya public speaking English. Kita kalau dengan bahasa Arab, oh masya Allah. Ya, antum mulia dengan bahasa Arab. Ya, kemuliaan antum nampak jelas jemaah. Antum dihargai. Ya, lihatlah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala muliakan para ulama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innama yakhshallah min ibadil ulama. Hanya yang takut sama Allah itu adalah para ulama. Ulama yang sejati, ya, mereka paham betul jemaah. Memfokuskan kehidupan mereka dalam mempelajari ilmu agama. Maka sekali lagi, jangan mengkerdilkan bahwasannya kita melarang mempelajari ilmu dunia. Enggak. Apalagi ilmu matematika, berhitung itu penting. Ya. Seorang yang dagang butuh tambah-tambah, butuh kali-kali, butuh bagi-bagi. Ya. Tapi tetap kita fokuskan ya anak tadi untuk mempelajari agama. Nabi SAW di dalam sebuah hadis, setiap pagi Nabi SAW berdoa dengan 3 hal jemaah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an atau rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Setiap subuh, dalam riwayat setiap subuh Nabi mengatakan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu itu dikatakan ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat kata para ulama, al-ilmu alladzi yurisul khasyah. Ilmu yang bisa mewariskan rasa takut. Jadi tak kala anak Anda sudah antum pondokkan, kemudian dia besarnya entah dia jadi seorang pedagang, enggak apa-apa. Kenapa? Nanti ke depannya, tak kala dia pun jatuh ke lubang maksiat, dia tahu arah balik pulang. Ya, berbeda dengan orang yang ngerti apa-apa jemaah. Ya, nggak ngerti dia ilmu agama, sudah jatuh makin jatuh dia. Tapi kalau orang sudah ngerti ilmu agama, kedepannya dia buka bisnis, kemudian kolab hancur bisnisnya, dia akan tenang, nggak uring-uringan dia. Dia kembali lagi kepada Allah, dia menata hati, ya, jatuh ke dalam dosa dan maksiat, dia kembali kepada Allah, dia paham cara menggunakan hartanya.
Itu. Kenapa? Karena sudah dapat basic dari awal tentang permasalahan ilmu agama. Berbeda dengan orang yang nggak punya ilmu agama sama sekali. Ya, makin banyak uangnya, gimana? Kemana dilarikan uangnya? Ke pub malam, main perempuan, jajan sana, jajan sini. Ya, akhirnya apa? Apa yang dihasilkan selama ini habis. Nggak ada. Padahal nanti itu semua akan Allah tanya, kemana hartamu, kemana? Tapi orang yang sudah memiliki basic ilmu agama dalam hatinya, dia makin kaya, makin dia banyak duit, dia paham ini investasi terbesar nih, dia akan kasih ini. Dia belanja tentang masalah di dunia, dia belanja. Apa yang dia inginkan dalam masalah itu, dia beli. Tapi tidak menafikan dia jatuh begitu saja, jemaah. Ini sangat terbedakan antara orang yang sudah paham agama dengan enggak. Dalam menghamburkan duitnya sudah jelas. Ujung-ujungnya apa? Menyesal di kemudian hari. Kenapa kok dia baru sekarang? Kenapa dia baru tahu? Bahkan orang yang tua sekarang, aduh kenapa aku enggak dulu belajar ilmu agama? Kenapa enggak dari dulu? Jemaah, ana ingin menceritakan antum sebuah fenomena hebat. Antum tahu perpustakaan terbesar di Jerman, jemaah ya? Ini kisah nyata. Ada perpustakaan terbesar di Jerman, jemaah. Jadi ada salah seorang mahasiswa yang masuk ke perpustakaan Jerman. Dia masuk ke perpustakaan Jerman tuh, kalau di perpustakaan di sana jemaah nggak macam perpustakaan kita. Sana itu rapi, tertata, tersusun ya, nggak boleh berbicara gini. Tetapi ada sebuah pemandangan fenomena yang dilihat dia. Ada sebuah buku yang diletakkan di spesial rak, jemaah. Pemuda tadi ini pun heran. Kenapa buku ini kok spesial kali di rak ini? Dia bertanya kepada seorang penjaga perpustakaan tadi, itu buku apa ya? Oh, itu buku, kata prof kami, kalau ingin menguasai dunia, pelajari buku itu. Makin penasaran dia kan gitu. Ini kitab apa? Ini buku apa nih kok pingin menguasai dunia? Baca itu. Masya Allah, jemaah. Diambil buku itu. Antum tahu buku apa itu? Tafsir Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari. Telah diterjemahkan dengan bahasa Jerman. Tafsir Al-Quran. Lah antum jauh-jauh ya, belajar ilmu dunia. Padahal orang itu sekarang belajar ilmu agama, menelaah Sahih Bukhari. Antum belum pernah nengok kan? Ya, karya tulis Sahih Muslim ditulis orang-orang Inggris, jemaah. Orang Arabnya mana? Orang yang antum belum pernah masuk perpustakaan besar. Ya, orang-orang itu mempelajari Sahih Bukhari. Lah malah antum memasukkan anak antum ke basic-basic dunia. Orang itu sudah memfokuskan telah ini. Mereka sudah dapatkan sumber kebahagiaan tadi di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Maka jangan tertipu, jemaah. Ya. Sengaja mereka kasih ilmu-ilmu tadi ini dalam permasalahan ilmu di bidang dunia ini. Kalian pelajari dah nih semua. Ya. Karena mereka sudah dapat nih. Mereka pegang nih. Keyakinan mereka tidak terbantahkan. Ilmu agama yang nomor 1, jemaah. Ya. Jadi silakan antum buktikan sendiri ya. Dan ini merupakan keyakinan kita bahwasanya mempelajari ilmu din, ilmu syar'i itu merupakan sumber agama aja. Maka fokuslah kita kembali lagi ya, menata hati ya, menata diri, kembali kita ajak pada keluarga-keluarga kita dan anak didik kita untuk lebih giat ya, mempelajari ilmu din, ilmu syar'i yang belajar Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri kajian kita ini, ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan jemaah. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Ah. Hukumnya boleh aja. Ya, enggak masuk kepada fardu ain.
Yang fardu ain itu atau fardu kifayah itu adalah ilmu agama. Ya. Mempelajari ilmu dunia memang boleh, silahkan. Ya. Tapi tetap tujuan kita adalah memahami anak tadi ini paham tentang ilmu akhirat. Karena ini merupakan sumber penting. Ya. Seorang dokter nggak ngerti bagaimana cara membersihkan haid, kan lucu. Seorang dokter nggak ngerti dia menjadi imam, ya kan lucu. Nggak ngerti dia bagaimana tata cara bersuci, nggak mengerti dia tata cara salat. Padahal jemaah yang memberikan rezeki dia, ya, yang mendatangkan pasien setiap harinya 50 orang ke klinik dia, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka semua itu bukan identik dengan kecerdasan seorang. Rezeki itu enggak identik dengan kecerdasan seorang. Rezeki itu tergantung dengan ketakwaan seorang. Makin kita bertakwa kepada Allah dengan usaha kita, Allah Subhanahu wa taala akan buka pintu-pintu rezeki dari jalan yang lain, jemaah. Baik, wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Yang mau bertanya, tafadhal mashkuran. Baik, kalau nggak ada, saya akan kasih pertanyaan. Silakan jawab. Siapa yang bisa menjawab mendapatkan merchandise hadiah yang bisa dibawa pulang, ya, Ma. Pertanyaan pertama. Siapa yang jawab angkat tangannya. Sebutkan doa yang setiap pagi Nabi baca. Sebutkan doa yang setiap pagi Nabi baca. Ya, Pak. Ahsan, tabarakallahu fiik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Taib. Bapak mau PC apa batu soda? Batu soda. Yang ini apa yang ini? Kotak. Oke. Ahsan, tabarakallahu fiik. Wa iyyakum. Pertanyaan kedua. Sebutkan sesuatu yang diminta oleh Nabi SAW untuk ditambah. Apa? Apa? Ilmu apa? Ilmu syar'i. Baik. Ilmu syar'i. Antum mau peci apa batu soda? Pecinya pilih. Pecinya ada banyak. Silakan dipilih. Mau peci mana? Itu. Oke. Baik. Pertanyaan yang berikutnya. Sebutkan sifat-sifat yang Allah benci. Iya. 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 Terakhir. Masya Allah, ahsan. Antum mau pilih dari ini mana? Nah. Ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, jemaah. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Siapakah nama seorang ulama yang paham tentang permasalahan haji?
Iya, atau bin Abi Robah. Tahu, antum mau pilih mana ini? Dari tiga hal ini. Atau bin Abi Robah. Taib, pertanyaan selanjutnya. Kenapa? Apa alasan gubernurnya Umar bin Khattab menaruh seorang budak untuk mengurusi permasalahan masyarakat yang ada di sebuah daerah? Apa spesialnya orang itu? Apa spesialnya orang itu? Apa? Hah? Satu, dia paham ilmu waris. Yang kedua? Sekali lagi. Paham tentang Al-Quran. Ya, Toib, ahsan. Barakallahu fiik. Nih, apa pilih satu? Toib, ahsan. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya jemaah. Pertanyaan berikutnya. Apa lagi ya pertanyaannya? Saya pun bingung ya. Terlalu banyak tanyaannya. Apa lagi? Sampai situ aja dulu ya. Iya. Kita pending. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.